Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 IPS 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Peranan Indonesia pada masa Perang Dingin dalam bidang politik adalah sebagai pemersatu bangsa. Indonesia mungkin tidak membantu dalam hal perekonomian, yaitu memberikan dana kepada negara-negara yang sedang berperang. Namun, Indonesia membantu mengembangkan hubungan negara-negara tersebut agar berdamai. Contohnya adalah pada Vietnam Utara dan Selatan, kawasan Utara dan Selatan, serta mendukung pimpinan Oki untuk mendukung Palestina. Peran Indonesia di masa Perang Dingin yang berpengaruh bagi ekonomi dunia adalah menciptakan tata hubungan ekonomi internasional yang masih seimbang, yang dimana hal ini dilakukan ketika Indonesia masih tergabung aktif dalam organisasi Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan Non-Blok merupakan organisasi yang berpengaruh pada masa Perang Dingin. Arah kebijakan Indonesia pada masa Perang Dingin. Kebijakan luar negeri sendiri adalah perilaku atau strategi yang dipilih suatu negara untuk berdiplomasi kepada negara lain. Kebijakan luar negeri Indonesia pada saat Perang Dingin adalah politik bebas aktif. Hal itu diambil karena pada saat itu Indonesia baru saja menjadi negara yang merdeka. Prinsip bebas aktif di sini adalah bebas menentukan suatu sikap dan tidak berpihak pada pihak lain. Kemudian aktif menjalankan dan mencapai perdamaian dunia. Selain itu, kebijakan pada waktu itu cenderung pada konfrontasi negara-negara barat yang dianggap sebagai simbol kolonialisme dan imperialisme. Oleh karena itu pula, dibentuklah gerakan non-blok untuk membantu negara-negara yang belum merdeka, khususnya di wilayah Asia dan Afrika, sebagai bentuk nyata perlawanan terhadap kolonial dan imperial. Menurut pendapat saya, arah kebijakan Indonesia di masa Perang Dingin adalah agar Indonesia mendapat dukungan dan kemerdekaannya diakui oleh negara lain. Karena pada masa Perang Dingin terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Perang Dingin membuat beberapa negara saling berkubuan antara blok barat dan blok timur. Untuk itu, Indonesia sebagai negara yang baru merdeka perlu dukungan agar kemerdekaannya diakui, dengan membentuk gerakan non-blok yang digagaskan oleh Soekarno untuk meredam ketegangan Perang Dingin, melakukan perdamaian, dan mencegah pengaruh komunisme. Pendapat saya adalah harapan besar bagi Palestina terhadap Indonesia untuk meyakini para pihak bahwa penyelesaian konflik Palestina-Israel adalah salah satu pintu utama menuju terbentuknya tatanan kehidupan global yang lebih damai, aman, dan bersih dari penjajahan satu pihak atas pihak lain, dan juga membantu perekonomian negara Palestina. ASEAN selain menjadi organisasi yang disertakan negara-negara Asia Tenggara, tapi juga salah satu alat yang digunakan untuk meminimalisir influensi Blok Timur. Hal ini bisa dijernihkan dengan melihat kondisi Asia Tenggara waktu itu yang dipanasi dengan Perang Vietnam. Semua hal yang dipengaruhi Perang Dingin yang terjadi secara global. Dengan realitas ini, Soeharto terdorong untuk melakukan politik organisasi ASEAN yang memprioritaskan hilangnya komunisme dari daerah sekitar.